Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita simak kajian dari Buya Ar-Rozi Hasim dan juga Gus Baha mengenai Nabi Musa menebat Nabi Adam. Yuk langsung saja kita saksikan kajian dari videonya. Monggo. Nabi Adam Allah ciptakan, lafaznya apa? Khalaqtuka biyadai. Kalau iblis nggak begitu. Coba lihat makomnya Nabi Adam nih. Kalau setan, jin, khuliqal jan, diciptakan jin, gak disebutkan khalaqallah, langsung khuliqa. Kalau ini, hai Adam, khalaqtuka biyadayya walam taku syai'a. Hai Adam, aku ciptakan engkau langsung dengan kekuasaanku, tanganku. Engkau dulu tidak ada. Maka tubuh kita ini bukan dari bumi sebenarnya. Saripati beberapanya dari bumi, yang lainnya dari surga. Langsung dari tanah surga. Cuma di surga kan banyak tanah, ada tanah liat, ada tanahnya hitam, maka kulitnya agak sawo matang. Pas lahir dikasih makan sama njit-njitnya sama tanah sengketa. Jadilah suka sengketa sampai hari ini. Jadi kita ini, dan ini diakui oleh para ilmuwan barat, sel molekul yang ada di tubuh kita yang disebut zarah dalam Al-Quran, itu pas dicek bukan dari bumi, tapi dari wilayah yang entah dari mana. Mereka cuma bilang gitu karena mereka nggak percaya surga. Kita mengerti ilmu surga karena diajarkan oleh yang punya kunci surga, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah berfirman khalaqtuka biyadai. Jadi tanah yang di situ itu tanah surga semua. Makanya kita mesti pulang ke sana karena itu kampung kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Nabi Adam setelah dicipta, Allah ngomong, hei malaikat, aku hendak menjadikan di bumi khalifah. Berarti takdir kita emang di mana? Di bumi. Jadi antum jangan protes sama Nabi Adam ntar ya. Ntar datang demo pas hari kiamat, deng, pakai bawa pesantren Azainiyah lagi ya. Malu-maluin. Karena Nabi Musa udah pernah kalah. Apa kata Nabi Musa? Masih ingat? Oh, ini Adam yang dulu membuat kami terusir dari kampung kami surga. Itu ada Nabi Musa ngomong begitu. Hadis Sahih Bukhari. Pinter Nabi Musa ya? Keminter kata Nabi Adam. Kalau para nabi boleh ngomong gitu, kalau kita nggak boleh, suul adab. Bisa batal iman ntar. Kata Nabi Adam, ente keminter. Apa jawaban Nabi Adam? Oh ini Nabi yang katanya biasa ngomong sama Allah tapi nggak ngerti takdir. Lewat ya. Kalau di riwayat Bukhari itu lafaznya, inikah Musa yang berbicara kepada Allah tapi kemudian menyalahkan Adam dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah sebelum Adam dicipta. Oh, lebih serem itu ngomongnya. Untung Nabi Musa nggak merasa dipecat kan. Dipecat dari Bani Adam. Itu nabi-nabi. Jadi antum jangan bayangkan kalau nabi-nabi, wali-wali itu kalau ketemu tuh gini-gini mulu. Enggak, mereka tuh debat. Nabi itu debat kalau ketemu, wali debat kalau ketemu. Tanya belakang debat gitu. Debat makom. Ibnu Arabi ketemu Surwari, dia debat mereka. Satu ngomong fana fil af'al, satu ngomong fana fi sifat. Udah nggak nyambung. Kalau itu fana fi apa? Kalau depannya fana fi akhwat, nah fana fi ikhwan. Nah ampun, mau nambah. Baik. Diciptalah Nabi Adam.
Berarti Nabi Adam apapun nasibnya di surga, dia mesti turun, benar nggak? Di surga boleh nggak makan semua? Sebanyak itu makanan buah-buahan di surga, Nabi Adam nggak ada yang penasaran, maka dibuatlah skenario. Adam, jangan deket-deket sama pohon itu. Sebanyak itu pohon, cuma pohon itu yang dikasih tahu. Bukan pohon juga, itu menjalar kayak labu. Tapi sebelum itu terjadi, Allah kemudian ngeprank malaikat. Nah, ini ngeprank malaikat tuh lucu. Ini nggak akal suhadab insyaallah ya. Ayatnya jelas. Ditanya. Jadi malaikat nih, untung mereka nur, mereka ngomong, "Ya Rob, ini pertanyaan aja konfirmasi. Masa yang bakal engkau ciptakan itu karakternya pembunuh, penumpah darah, dan merusak bumi? Jadi kalau malaikat turun ke bumi, itu ngelihat pesantren Az-Zainiyah, itu dilihat pesantren perusak. Karena mindahin semen dari bukit mana, nebangin pohon. Maaf ajangan ya. Demo tuh malaikat tuh. Oh, ini yang dulu dibilangin sama Allah ya. Itu tiap kali turun tuh malaikat mikir begitu. Karena bagi malaikat kemajuan alam itu ketika dia asri. Karena mereka berzikir lewat pohon-pohon itu. Makanya saya sarankan, mohon maaf ajengan, kalau bisa ada wilayah-wilayah pohon. Karena wali-wali Allah itu suka kalau ada pohon-pohon. Nabi aja pindah dari Mekah ke Madinah karena di situ banyak pohon. Itu rahasianya. Jangan ke sono dulu, emang sono tuh banyak pohon. Kalau ada ya yang tidak banyak sampahnya tapi hijau. Karena di situ di saat kita lupa kepada Allah, di situ ada malaikat yang menyerap zikir-zikir yang kita baca. Itulah rahasia kenapa ada dua orang yang sedang disiksa, lalu ambil dua pelepah kurma, ditancap, nggak disiksa kan? Apa kata Imam Suyuti? Karena di pelepah itu ada malaikat yang bertasbih. Antum bukan hanya tasbih, bacanya la ilaha. Lebih dahsyat itu. Lebih dahsyat. Karena malaikat ngomong begini, protes, mereka harus nyebutin alasan dong supaya mereka yang dipilih jadi khalifah. Kata malaikat nih, "Ya Rob, kami ini banyak tasbih, banyak zikir." Tuh mirip-mirip kan? Tapi kalimatnya masih bagus. Nuqaddisulak, ada laknya. Kami ini mentakdis engkau, tapi nggak bilang banyak. Kami ini nusabbih, banyak bertasbih kepada engkau. Maka zikirnya malaikat pasti subhana, subhana, subhana. Itu zikir malaikat semua. Banyak macam-macam zikir subhanallah itu. Kalau di hadis itu bisa lebih dari 100 lafaz, mulai dari yang sahih sampai yang palsu. Apa kata Allah? Aku tahu yang kamu tidak tahu. Nah, berarti malaikat tidak sampai musyahadah, mereka cuma sampai muka syafaat. Faham makomnya Nabi Adam? Nabi Adam kemudian langsung kursus kepada Allah di Universitas Arsyiyah, ya. Langsung infokusnya ke sana, diajarin nama-nama benda di surga, di alam semesta. Di prank malaikat, malaikat, coba kalian ceritakan kepadaku, ini pohon apa? Pohon doang, malaikat nggak ngerti namanya. Yang ono dipanggil, nggak ada yang tahu. Sampai semua malaikat mengatakan la ilma. Untung malaikat ngomong itu. Iblis diam-diam aja begini, masih begini dia. Yang penting zikir gue lebih banyak. Itu yang jawab-jawab begitu tuh, zikirnya nggak lebih banyak daripadaku. Apa kata Allah? Nah, karena mereka sudah ngaku tidak berilmu, inilah syarat orang jadi santri. Ngomong dulu la ilma lana. Kenapa gurunya sama, kelasnya sama, kitabnya sama, ruangnya sama, kiainya sama, tapi hasilnya beda? Karena rumus la ilma lananya nggak ada. Mau nggak sukses ngaji? Kalau ngaji jangan bawa pengajian sebelumnya.
Katakan la ilma, ya Allah, aku tidak punya ilmu. Yang punya ilmu ini walaupun antum sudah dapat ijazah kolektor sanad 1000 sanad. Emang kalau pakai sanad bisa usul ilallah? Kalau nggak diamalin nggak usul. Orang cukup 1 sanad dia kerjain usul, mending begitu daripada banyak mobil tapi nggak dipakai-pakai. Sekarang kan hobi ya, kolektor. Datang sana ijazah. Ya bagus, tapi kapan ente ngamalinnya? Kapan usulnya? Akhirnya meninggal lagi cari sanad. Kan kasihan. Kita pemburu sanad, tapi kita diajarkan juga berkhalwat, ya, bersuluk oleh para masyayikh supaya imbang. Turunlah SK dari Aras. Itu ada SK-nya tuh, surat kerja, surat jadi rektor. Wahai Adam, ambihum bi asma'im. Wahai Adam, aku angkat engkau menjadi dosen, guru besar di surga. Siapa muridnya? Yang ngomong la. Karena mereka udah ngomong la ilma lana, diajar oleh Nabi Adam, mereka kaget-kaget. Luar biasa. Disuruh sujud nggak? Nah, yang sujud itu yang mengatakan la ilma. Berarti ada sekelompok malaikat yang mengatakan al-ilmu indana. Gue juga punya ilmu kok. Gitu. Dia siapa? Dia belum lahir, aneh udah jadi mursyid di surga. Kata siapa? Azazil. Antum hati-hati, ini kalimat iblis nih. Ingat, udah berapa tuh kalimat iblis dari tadi? 6. Apalin ya. Itu kaidah-kaidah iblis. Serius. Ini bukan main-main, Pak. Ini kaidah iblis. Kadang-kadang saya pakai juga sih. Untuk ngeprengin iblis. Kadang-kadang biar mirip-mirip sama dia dikit. Terus dengan apa nebusnya? Pakai selawat. Karena kalau udah ngomong begitu, selawatnya harus tebus minimal 1000 kali. Itu bentuk pertobatannya. Sesekali kita pernah ngomong begitu, ente belum belajar tarekat, aneh udah belajar. Pernah gue ngomong begitu, tapi saya habis itu minta ampun kepada Allah. Lama tuh minta ampunnya. Karena habis itu zikir kita langsung gak enak. Serius, aneh ngomong begitu zikir langsung gak enak. Jadi kalau ada di antara kita nih ngomong, anak muda nih, dia belum lahir, aneh udah 7 tarekatnya, udah senior, gitu ya. Anda udah hafal alfiah, emang apa urusannya alfiah sama zikir? Ada nggak urusannya? Ada yang hafal alfiah, murtad ada. Kita udah ketemu, udah ada datanya. Hafal alfiah, murtad banyak. Hafal alfiah, anti tasawuf banyak nggak? Banyak. Alfiah itu gramatikal baca teks Arab. Kalau gramatikal baca kolbu itu tarekat. Belajar zikir kita, hikam minimal ya kalau kan kitabnya. Terakhir di situ apa yang terjadi ketika iblis mengatakan ana khairum minhu. Allah kan berfirman, wahai santri-santri surga. Itu sebenarnya wa izqulna lil malaikati, itu ada alif lam, lil malaikati, wahai malaikat mahasiswa surga. Dosennya siapa? Adam. Coba lihat, orang punya makrifat lebih tinggi dari orang ahli zikir. Ahli zikir disuruh hormat kepada ahli makrifat. Bentuk penghormatannya dalam syariat surga sujud. Maka sujudlah antum. Kalau orang udah masuk alam barzakh, ketemu wali dia sujudnya. Jadi kita kalau ziarah nih, terus ada wali kutub masuk, itu yang di dalam kubur sujud ke dia seperti malaikat dulu. Tapi itu bukan sujud nyembah, sujud hormat. Fasajadu, maka santri-santri surga malaikat sujudlah semua kecuali digantilah namanya dari Azazil menjadi iblis. Apa arti iblis? Yang
yang dibuang, yang ditimbang, yang ditutup, yang dijauhkan. Macam-macam artinya, dan itu bukan bahasa Arab murni ya. Itu bahasa surgawi itu. Ini bahasa surgawi. Nama Adam pun bukan bahasa bumi, itu bahasa sono. Jadi bahasa apa di surga? Walaupun ada hadisnya dhaif, lughatul jannah, lughatul Arab. Tapi itu hadis dhaif. Namun kita sudah konfirmasi kepada masyaikh menjelaskan hadis-hadis ini. Di sorga itu bahasanya bahasa Arab. Jadi walaupun ini nggak kursus bahasa Arab, tenang aja antum. Ya, ikut aja pengersa uwa. Zikir mati baca la ilaha illallah, itu targetnya. Insya Allah nanti masuk kubur ditanya sama Munkar Nakir, tapi nggak langsung ditanya kok. Panjang itu proses imigrasi barzakh. Taib. Nabi Adam ahli ma'rifat, para malaikat ahli zikir. Maka supaya zikir kita bermakrifat, ngajilah kitab-kitab ma'rifat. Kitab ma'rifat ada Al-Hikam, yang cakep tuh Sirrul Asrar. Cuma kalau belum wusul nggak ngerti-ngerti kitabnya. Tapi kalau udah pernah wusul aja satu thariqat beres, antum bisa jelasin. Satu thariqat aja bisa. Apalagi kalau masyrabnya dapat Qadiriyah atau Naqsyabandiyah atau Syaziliyah yang mu'tabarah lah. Karena thariqat itu kan ujungnya sama. Kalau udah nyampe dia bisa cerita. Jadi sampai dulu baru cerita, jangan banyak cerita. Belum nyampe gua ya. Udah 1:30 aja kan. Subuh masih lama. 2 hari lagi juga masih ada insya Allah. Bagian akhir, Nabi Adam alaihi salatu wassalam tadi debat sama siapa? Sama Nabi Musa. Ini kita loncat aja ya, loncat ke Nabi Musa langsung. Berkaitan dengan amalan yang antum ambil malam ini dari pengersa Beben. Nabi Musa itu karena emang suka debat, Allah aja didebat. Ya, apa kata dia? Ya Rabb, kasih dong zikir spesial. Kayaknya Nabi Adam tuh menggaul ya. Yang spesial ya Allah. Diturunlah kalimah dari aras. Apa kalimahnya? Yang antum tadi talkinkan itu. La ilaha illallah. Kata Nabi Adam, ini mah biasa ya Allah. Di ujung negeri sono juga la ilaha illallah. Itu sampai ke Sukabumi kan? Kasih yang spesial dong. Khussani ya Rabb. Khususkan aku ya Allah. Apa kata Allah? Jadi Allah bersikeras juga. Musa, kalau engkau timbang la ilaha illallah, ini la ilahnya yang mana? Kalau udah masuk kolbu. Jadi la ilah kalau udah masuk ke kolbu, maka harus ada teknik baca la ilah masukin ke. Itu pembeda zikir la ilah orang bertorikoh dengan tidak bertorikoh. Cara masukin ke itu mahal. Antum mau bayar 1 M gak kebayar. 1 M itu belum sepenuh langit bumi kan. Ini kalimah ini kalau udah masuk kolbu, ditimbang kolbunya. Kolbunya diambil, ditimbang dengan langit dan bumi. Begini nih, miring langit bumi. Yang berat mana? Mau kata-katanya berat di sisi Allah, mau kalamnya berpengaruh kepada murid, kepada anak, pada kawan, kepada diri sendiri. Bacalah la ilaha illallah. Kenapa memejamkan mata? Memejamkan mata itu adalah ijazah khusus Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi? Jadi ternyata Sayyidina Ali ini mengulang kalamnya Nabi Musa.
Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, mumpung kan mertua, ya kan, saudara sepupu, ya kan? Kan enak tuh. Ada nggak menantu yang berani begitu? Gimana tuh? Wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang ini mintanya spesial, yang paling cepat, paling dekat, paling ringan. Itu 3. Kalamnya persis. Malam 4, arfa darajatan, lebih tinggi di sisi Allah. Benar-benar thariqat rukhsah. Maka salah satu sunnah di akhir zaman yang harus dihidupkan adalah thariqat rukhsah. Gimana ajengan? Itu kesukaan beliau tuh, suka rukhsah. Orang puasa dia makan. Orang kholwat apa? Jalwat, lawannya jalwat. Kholwat sama jalwat tuh mirip. Orang kholwat tapi pikirannya rame. Ada orang jalwat, jalwat itu tempat yang rame, pikirannya ke Allah. Tinggian mana? Jalwat. Kayaknya pengen yang jalwat ya. Jerawatan ntar. Sayyidina Ali kemudian kata, ya Rasulullah, kasih aku jalan pintas menuju Allah. Jadi kalau ada orang ngomong, mohon maaf, tidak ada thariqat pintas kepada Allah, dia tidak mengenal sunnahnya Sayyidina Ali, sunnah mencari rukhsah. Nah ini Sayyidina Ali yang ngomong nih, hadis ini sahih. Lalu Nabi mengatakan, alaika bimudawamati, mudawamah, atau mudawamah, mendawamkan zikrillah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini udah biasa, saya udah tiap hari zikir. Sholat aja itu kalau ketusuk nggak kerasa sama beliau. Jadi Sayyidina Ali itu kalau sholat ditusuk orang nggak kerasa, bangun tidur pendarahan baru pingsan. Waktu beliau ditusuk sama Khawarij kan begitu. Waktu perang sama, udah ketusuk 19 panah di belakang, dipegangin sama orang nunggu ruku, mau ruku aja lama. Pas ruku ketarik semua nggak? Gini nih, nah, gitu doang cara ininya, cara nyembuhin Sayyidina Ali. Sakti nggak? Sakti mandraguna. Tapi belum minta sakti nggak? Sayyidina Ali nggak pernah minta sakti. Dia minta dekat dengan yang maha sakti. Akhirnya Nabi mengatakan, yang paling bagus itu wahai Ali, la ilaha, jalan paling pendek. Gimana gak pendek? La ilaha, gak ada lagi semuanya kecuali tuh, deket gak tuh? Deket sekali. Hilangkan semuanya kecuali Allah. Udah paling deket, ngapa lagi? Sayyidina Ali nanya lagi, ini juga gue udah tahu Rasulullah tekniknya. Ternyata teknik ini belum diturunkan dulu ke Nabi Musa, diturunkan ke Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Ya Ali, ghammid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Maka sunnah, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa, bukan. Sunnah itu dianjurkan untuk diikuti karena ini ajaran Nabi. Sunnah disertai ajaran Nabi. Ghammid ainaik, apa artinya? Pejamkan matamu. Lalu bacalah la ilaha illallah. Karena Sayyidina Ali awalnya memandang Nabi dipejam mata, beliau nggak perlu lagi jalan zikir. Karena dengan mandang Nabi, zikir, jalan zikir selesai. Sampailah kepada masa Sidi Syekh Al-Qutub Rabbani, Abdul Qadir Jilani dan kawannya Abdul Khaliq Ajdwani. Ini mereka ini satu Qadiri karena Abdul Qadir Jilani, satu Gujdawani yang melahirkan Naqsyabandiyah. Satu di Uzbek, satu di Baghdad. Mereka ini diilhamkan Allah lewat Nabi yang tidak dikenal dan diingkari wujudnya oleh orang-orang yang tidak mengenalnya, untuk berzikir dengan memberikan titik-titik di dalam diri. Itu namanya titik khayali, nuqtah khayaliyah, jalan zikir. Apa kata guru kita? Ambil dari pusar, terus kemana, hantam ke
qalbu. Berarti usulnya sudah di Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau baca la ilaha illallah pejam mata langsung usul kepada Allah. Kalau antum pejam mata pikirannya kemana-mana. Supaya pikirannya dipenjarakan, dibuatlah titik imajinatif. Namanya lam makusah. Itu dia. Supaya pikiran kita nggak lebih dari kepada kepala ini sendiri. Maka menjadilah dia la tapi terbalik. Sudah la kebalik, hilang maksudnya. Itulah rahasia kenapa harus ada titik-titik zikir, supaya nggak mikirin yang di samping, yang di belakang hijab, yang di belakang, itu dia. Itulah nikmatnya jadi orang thariqat. Kalau zikir itu ada jalan, dan itulah yang membuat seorang anak kecil asik dengan mainannya, dia lupa dengan makan minum dan temannya. Kalau seorang salik murid punya jalan zikir, dia kayak lagi main nonton YouTube di dalam, cepat sekali. Namun sayangnya tidak semua murid sekarang dibagi jalan yang lain. Ada jalan lainnya, nggak cuma dibagi ya. Ada jalannya, titik latifah ini ke latifah ini. Ya mungkin karena ilmu ini sudah banyak yang diangkatnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah nggak cabut ilmu dengan mendadak, dicabut dengan dibawanya orang yang pegang ilmu, dikubur ke dalam kuburan. Terbawalah zikir dan kaifiat zikirnya ke dalam kubur. Tapi tenang, kalau masih ada bumi, berarti masih ada hadis yang pertama saya baca, masih ingat? Tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang baca la atau Allah. Baik, sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat fillah. Udah mau jam 1. Ternyata saya udah ngomong lebih dari 1 jam. Enak ya didogengin ya. Itu namanya sejarah alam. Sejarah alam. Itu baru sedikit yang kita ceritakan. Asik nggak diceritain? Di situ kita tahu ternyata ahli ma'rifat lebih tinggi daripada ahli. Ternyata zikir kenapa dipejam mata, kenapa ada titik, ada rahasianya semua. Kenapa seorang Nabi Adam bisa dijadikan kiblat sujud para malaikat? Karena di dalamnya ada ma'rifat. Apa ma'rifat dia? Ma'rifatul asma. Maka saran saya ke depan, mari hidupkan lagi kitab Sirrul Asrar, karena itu adalah ilmu para aulia. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Udah capek kan dari tadi ya? Zikir terus, zikir kebakar. Ayo salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pengersa Uwa tambah tinggi derajatnya di sana. Semoga pengersa Umi dijaga oleh Allah. Anak-anaknya, murid-muridnya, santri-santrinya, sahabat-sahabatnya, para muhibbinnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhasil Imam Syafi'i selamat. Terus teng Mesir ngarang kitab wis damai pokoke dene penting hindari sinten fitnahe Quran. Ambek maca hizib. Ndonga walhasil pemerintahan iku guling dadi muktasim terus duwe raja sing menghormati Ahmad bin Jari Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi sing ngarang tafsir Munir itu ada perdebatan gini. Orang ingin mati syahid itu boleh apa enggak? Misalnya kayak Mustafa iki perang terus kepengin mati. Oleh ta ora? Enggak cara sampean. Wong kepengin mati syahid itu oleh ta ora? Apik ta oleh ta ora? Perang, mboten teror, mboten bom bunuh diri, mesti perang, misalnya contoh sing mesti benere lah. Nak bom bunuh diri kan kontroversi, harus darane oleh, harus darane ora. Iso bahsul masail kan? Lah wong sing nglakoni ora ngenteni keputusane bahsul masail wis nglakoni kok lagi dibakas. Sing bahsu wis ora ngarah wani bom. Enggak cara sampean, misalnya perang mbek wong kafir terus Mustafa kepengin mati syahid oleh ta ora? Oleh dong enggak jawab, oleh ta ora? Lah iku masalahe sampean. Sampean itu masalah itu gak anut Imam Syafi'i.
Nah, cara Senawawi tidak boleh. Bagaimanapun orang syahid itu maktulal kafir. Maktulal kafir itu zillah. Taruh saja sekarang dihitung secara matematika. Orang kafir itu 1000. Orang Islam 500. Karena Anda ambisius nang mati syahid benang keloni widadari. Kok kabare kan nak mati syahid untuk widadari kan trauma bojo elek judes macam-macam. Untuk kan ingin secepatnya mati syahid. Mesti utang bebas macam-macam kasus-kasus bebas. Jadi Senawawi bagaimanapun ingin mati syahid itu maktulal kafir. Dan kalau dia maktulal kafir berarti tat'if lil muslimin. Berarti Anda ingin pasukan Islam berkurang satu, itu satu. Hanya Anda egois kepengen nang mlebu swarga untuk melupakan utang dan sebagainya. Anda egois, kepengen mlebu swarga tapi mengurangi kekuatan Islam. Lan cara Imam Nawawi maksudnya syahid zaman sahabat ra ngono. Kudu ento, misale kan nekat mateni wong 5 terus kaya mati. Ojo kok mau kepengen mati tok. Nah ini yang disalahpahami orang-orang sekarang. Dikira mati tok, lah mati tok kowe egois. Bagaimanapun Anda meninggalkan pasukan Islam. Lah anak sing kepen koyo kowe 100. Lah anak sing koyo kowe 200. Mbok yo wong iku mikir, menan jare Imam Syafi'i, aku Joko ning Irak. Engko malah entek sing darani Quran Qadim wis tak ngakalilah, sing penting kok isih ana aku tak ngarang kitab, nak Quran iku Qadim. Jadi ora maksudnya ngene kabeh wong alim aja mbok kon milih mati kok ora ana sing mulang. Ya sing ngakali sithik-sithik pokoke urip. Ya yes, ngono. Jadi wong kudu adinu aklun waladina liman la aklala. Mulane wong kepen mati syahid yo coba delok syahid tok nang bus warga piye-piye maktulal kafir. Wong sing dipateni wong kafir iku zillah. Nomor loro tat'if melemahkan orang Islam. Nomor 3, setiap nabi nak perang kepengin menang. Kepengin menang, kepengin mati tak kepengin menang. Kepengin menang. Jadi kudu ro, mulane kira usah mati, sik urip iki sampe paham nggih perkarane ya urip ngono ae. Dadi kudu ro. Lha iku mulane kudu ngaji mbek wong alim. Ilmu butuh sanad. Sanad kula teng Syekh Nawawi, wong Syekh Nawawi nembe to nggih wong. Garwane Syekh Nawawi niku tesih dirabi buyut kula teng Kudus. Terus Nyai Hamdanah riyen niku garwa nome Mbah Nawawi niku rabi kalian Raden Asnawi napa Kudus. Kok Syekh Nawawi nembe wong Syekh Nawawi misale kula Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim di guru Mbah Khalil Bangkalan niku ngaji kalian Syekh sinten Nawawi. Syekh Nawawi ngaji mbek Syekh Arsad bin Abdus Somad napa Banjar. Terus tuki Pak Doni ku terus tok Minangkabau Syekh Khatib. Mestine Jogja iku akeh wong alim. Mergo pas Syekh Khatib iku wonten tiyang Jogja alim teng Mekah namine Syekh Bakir Jogja. Tapi duka wong saiki duka ora roh kok ana Syekh Bakir eneh ta ora ya ora roh. Paling golek Syekh Bakir Tidar niku sing nembali tanah napa Jawa. Angger gak goleki Joko sinten sing mateni sinten sing tukaran sapa Aji Soko kowe. Sing musa Dewata Cengkar goleki pisan kok malah. Cimat sing mbok golek. Kula klenek Jawa iku roh kabeh. Dadi sampean kudu roh sejarah. Mulane ulama-ulama iku rata-rata menghindari fitnah. Perkarane kena dipateni iku ngurangi kekuatane wong napa Islam. Mulane perang kepengin menang. Kepengin menang mateni wong kafir meskipun kowe akhire dipateni. Tapi kowe aja kepengin syahid dengan bayangan nang mati nang mlebu swarga. Kancam mbok barno dadi wong sing lemah. Paham ya terus kudu. Jadi kudu ro. Madzhab-madzhab. Mun walhasil Quran akhire qadim barokah ditirakati Ahmad bin Hanbal. Suwong rawani ngotak-ngatik Quran darani napa? Darani napa? Qadim. Mergo Khalifah Makmun puarah tenan. Kula gadah tek pidatone Khalifah Makmun. Pidatone ngaten kula gadah teke. Ulama-ulama disurati termasuk Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Anda yakin kalau Quran itu qadim? Quran sendiri mensifati dirinya uhkimat ayatu. Di itu berarti makhluk. Terus dia cerita tentang Abu Jahal, Abu Lahab itu kan makhluk semua. Yang cerita makhluk berarti makhluk. Menanjar Ahmad Hanbal, aku kurang tahu wong goblok kaya kowe. Maksudnya goblok kaya kowe iku Allah itu ngendikan persona ape terjadi ku ila yaumil kiamat. Saiki Allah ya bakas kiamat. Kiamat esuk mben berarti ra oleh gerung terjadi ra oleh dibakas.
Lah ya nak bahasan kudu sesuai kejadiannya Allah ora oleh bakas kiamat wong kejadiannya sumben. Tapi Allah oleh bakas. Ya padha. Allah wis bakas Abu Lahab sedurunge kejadian Abu Lahab. Wong Allah pirsa lan mesti kejadiannya kaya sesuai persane Allah Subhanahu wa taala. Ilmune Allah taala qadim lan sing terjadi mesti sesuai ilmune Allah. Nah, ini sampean ikhlas ae dadi murid kula, catetane wis ngono. Gremeng ra gremeng wis pokoke catetane. Mulane Nabi Musa niku debat mek Nabi Adam mek terkenal cerdas lah tetep kalah. Ya ora kalah be jare Nabi Musa ya cerdas tenan. Jadi pertama ndekne mati kapundhut itu sing dilabrak itu Nabi Adam ning alam mau mangkel ya. Perkara ndekne ning donya kan wis tau disiksa Firaun, pelayon, lara kabeh lah uripe dene. Ya Adam ya Abal Bashar. Jenengan bapake manusa tapi antal ladzi akhrajtan nas minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara jenengan sing salah, akhirnya anak turune jenengan urip ning donya. Akhirnya lara kabeh, utang barang macem-macem, gadekno BPKB semacem-macem lah. Cara jenengan ra salah ku sak anak turune jenengan lahir ning swarga lah kan aman sentosa. Tapi gara-gara jenengan salah, akhirnya kan lahir ning bumi, ono PHK, ono nganggur, ono UMR, macam-macam kan. Ape mangane dadak nuntut napa? UMR, repot ape. Sampai mangane dadak gadekno BPKB, macam kan repot urip ngoten niku. Jawabe Nabi Adam sebuti, ya Musa anta kalimu wa, kowe iku kalimu wa. Bukankah Anda belajar di Taurat nak sampeyan iku ana nabi? Ya ana. Iya, aku iku ditulis iku sedurunge salah pirang puluh tahun. 40 tahun sebelum aku digawe ora wis ditulis nak skenarione aku salah terus ditakok bumi. Terus ning bumi nak wis rusak Allah ngutus para nabi. Skenario Allah iku gagal kabeh nak aku urip ning swarga. Mergo ora butuh nabi, ora butuh kowe barang iku. Dadi dhisik endi salahku mbek catetane? Nggih dhisik catetane. Lah iya wis ngono salahno pangeran nek pinyalane. Yes ngono. Dadi kowe ben ro, dadi ilmu macam-macam. Nggih, dadi kowe kudu ro ijtihade melane Imam Syafi'i iku ngindari fitnah. Alasane Nabi Muhammad yo hijrah. Ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Putih Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang yo kesel tenan. Ya kadang-kadang yo endo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa endo. Mulane nek ana taun ana penyakit pageblek ku jare Nabi ojo mire tapi nek kowe ning kono yo ojo mire. Tapi nak kowe ning bumi li aja rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek mek sahabat-sahabat. Jenengan gawe ngono ana penyakit kok melayu. Berarti nek melayu sangka kodok qadar. Jawabe Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha ae. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadaillah ila qadaillah. Dadi aku melayu ngene iki ya kodok qadare apa pas repot wong pinter apa kandhani dadi yes ngene iku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dekne kondo ning pasar bahwa anak akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya pangerane sugih aku. Wis wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang napa batin. Akhire sing iso roh tebakanku tak kei hadiah. Tapi nek sing ra iso kudu ngekeki hadiah aku. Akhire Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhire dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora ndek anak, ora ndek bojo, ya ora ndek utang. Aku yo ndek anak, ndek bojo. Wong sarap aja. Jadi terus dene muni wa ana akrahul haqq. Aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Sidine dalil al mautu haq wan naru haq. Jare mutin-mutin an-naru haq. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak mesti kan al mautu haq wan naru haq. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Terus aku seneng barang batil. Wedoan main anak barang batil aku ya seneng. Terus sesuk
Sing suwe Harun Rasid mending. Nek iku aku wedok aku barang lah iya. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan kajian dari Buya Ar-Razi Hasim dan juga Gus Baha mengenai Nabi Musa mendebat Nabi Adam. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan baik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.